baiklah, kita bertemu lagi. Hari ini topik kita adalah questionnaire design and testing. Desain, dasar, dan pengujiannya. Nah, kita lihat apa saja outcome dari pembelajaran ini. Pertama, 1. Appreciate and overcome the difficulties associated with questionnaire design. 2. Choose from a range of question formats. 3. Design, pilot, and administer questionnaires as part of a research strategy. ya, pertama, mengapresiasi dan mengatasi kesulitan-kesulitan yang sehubungan dengan desain kuesioner. Kedua, memilih jangkauan format pertanyaan. Ketiga, desain, mengawali dan melaksanakan kuesioner sebagai bagian dari strategi penelitian. Kesulitan sehubungan dengan desain kuesioner. What kind of difficulties and problems arise with questionnaires? Surely it is quite straightforward to write them. Ya, jenis kesulitan apa dan masalah-masalah apa yang timbul dalam kuesioner? Tentunya kita tuliskan sebagai berikut. Pertama, 1. The format and design of the questionnaire not too off-putting, not too long, not too difficult to read, easy to know what you have to do to complete it. 2. How much general information do you need to have about the respondent? If you need biographical data such as age and gender, etc., why is that? What extra value will it add to your research question? Should you start with easy questions like gender or end with them? ya, pertama, format dan desain kuesioner jangan terlalu panjang, gampang dibaca dan gampang diselesaikan. Kedua, berapa banyak informasi umum yang kita butuhkan, seperti biografi, umur, usia, jenis kelamin, terus kenapa kita membutuhkannya. Ketiga, 3. What proportion of open and closed questions should be in the questionnaire? Closed questions start with a verb, do you come here often, and invite a simple yes/no answer. Or they may be forced choice, i.e. only a limited number of alternative answers are available to choose from. 4. What kind of questions can we ask? Straight questions with a clear answer? Questions about which people must reflect? Tick box questions or written answer questions? ya, jadi yang ketiga, apakah seberapa banyak proporsi pertanyaan terbuka maupun tertutup di dalam kuesioner? Pertanyaan tertutup biasanya hanya menjawab ya atau tidak. Terbuka biasanya dia menanyakan alasan, bagaimana, mengapa. Keempat, jenis pertanyaan bagaimana yang ditanyakan, apakah yang langsung ataukah yang harus dipikirkan atau hanya sekedar checklist. Nomor 5. 5. How much space on the page do you give someone to write an answer to an open question? 6. Should you include check questions? For example, asking the same thing two different ways to ensure you are getting consistent answers? Ya, jadi nomor 5, berapa banyak space kalau kita membuat open question-nya. Keenam, apakah kita melampirkan pertanyaan yang hanya checklist saja. Ketujuh, 7. How much information do you give the respondent about why you are asking the questions? 8. How do they get it back to you? If email, what does that do to anonymity? ya, seberapa banyak informasi yang dapat diberikan responden tentang pertanyaan yang kita tajukan. Kedelapan, bagaimana kita memperoleh jawaban responden tersebut. 9,
9. Should you communicate with potential respondents before the survey itself? Should you use post, fax, email, or online surveys? Ya, jadi ke-9, apakah kita perlu berkomunikasi terlebih dahulu untuk menanyakan surveinya? Ke-10, apakah kita menggunakan melalui pos, kantor pos, fax, atau email, ataupun online? Ke-11, What happens if the response rate is too small to be useful? What if some of the questions are misunderstood? How can I prevent this happening? ya, ke-11, apa yang terjadi kalau tingkat pengembalian kuesioner sangat rendah? Terus apa pertanyaan lain yang apabila ada pertanyaan yang susah atau salah paham? Kadang-kadang pertanyaan itu bias. Bagaimana mencegahnya? 13. Should I use incentives for survey return? How does that affect results? How many surveys should be used for a pilot survey to test the questions? Ke-13, apakah kita memberikan insentif terhadap kuesioner yang dipulangkan? Ke-14, berapa banyak survei yang harus dilakukan untuk project pilot atau awal-awal? Ke-15, Where do I keep return surveys? How much do I have to spend on printing in or designing in or posting out and chasing questionnaires? ya, 15, di mana saya simpan survei yang telah dikirim kembali? Terus ke terakhir 16, berapa banyak harus kita print atau kita desain atau dalam hal bentuk apa ya kita mengejar kuesioner tersebut. Nah, ya. Ke selanjutnya 7.3, memilih jangkauan format pertanyaan kuesioner. Textbooks generally list the following as types of closed questions used in questionnaires. Ya, buku-buku teks umumnya menggunakan hal-hal berikut ini sebagai pertanyaan tertutup yang digunakan dalam kuesioner. 1, ya kalau close itu pengertiannya ya responden cukup menjawab saja gitu ya, umpamanya ya atau tidak, ya memilih salah satu. 1, membuat daftar. 1. List select any answer. 2. Category select one answer. Also 3. Ranking put answers in order. 4. Rating score or give a value to answers. 5. Quantity respond with amount. 6. Grid complete matrix to provide more than one answer. Ya, jadi ada satu daftar. Ya, jadi pilih salah satu jawaban dari daftar. Kedua, memberi kategori, juga memilih salah satu. Ketiga, membuat ranking, juga memilih salah satu. Keempat, membuat rating. Rating ini membuat skor ya. Nomor 5, quantity, umpamanya kalau berapa penghasilanmu, jumlahnya ditulis. Adalah grid ini berupa matrik. Kita juga bisa menambahkan di kuesioner tersebut. Pertama, 1. Personal factual attribute question e.g. age, employment status. ya kita ingin menanyakan personal atribut atau dapat dikatakan data-data atau karakteristik dari responden. Nah, kedua, penggunaan skala Likert, ya setuju, sangat setuju dan seperti itu. Nah, skala Likert bisa juga dengan menunjukkan verbal rating scale. Skala Likert juga menunjukkan adanya bipolar atau double dia. Nah, jadi ini nanti kita lihat semantic differential scale, frequency scale, fill in the blank, yes, no, true, false, agree, disagree.
Now, you may be able to think of more closed question reception, open question format, format pertanyaan terbuka. 1. Open list number of answers required, type of answer free 2. Open essay often used as a final option to let respondent comment 3. Personal question about opinion free answer 4. Personal question about behavior free answer 5. Ya, pertanyaan kalau tadi yang ini itu pertanyaan tertutup, jadi ini sekarang pertanyaan terbuka. Open number answer question, open easy, open yang ada daftarnya, open easy. Personal question tentang perilaku, VNet atau skenario. Nah, lanjut lagi. Kita lihat how to design pilot and administer questions. Bagaimana mendesain dan melakukan piloting itu proyek. Maksudnya gini, menyebar pertama kali dan melaksanakan atau mengumpulkan questionnaire. Berikut ini adalah 20 tip untuk menghindari kejelekan dari questionnaire. Pertama, 1. Keep checking back to your research focus. Is this question really necessary and relevant? 2. For every question, aim to jot down the maximum number of ways in which you think it can be answered. This immediately shows up problems with wording and is even better done by someone else for you. 3. ya, jadi pertama kita tetap harus berulang-ulang mengecek. Kenapa? Supaya kita jangan lari dari fokus penelitian. Apakah pertanyaan dalam kuesioner itu perlu? Kedua, kita selalu mencatat jumlah pertanyaan atau mencatat kira-kira jawaban responden. Ketiga, check you can answer the question what do I want to know for each of your questions. This should help to avoid ambiguity. 4. Closed questions are easier to use for data, but including only closed questions will provide you with limited data. ya, periksa jawaban apa atas pertanyaan apa yang ingin aku cari, aku ketahui. Jadi dalam setiap membuat pertanyaan itu ini bisa nggak menjawab pertanyaan, kira-kira begitu. Keempat, closed questions are easier to use for data, but including only closed questions will provide you with limited data. Unless you believe you can anticipate everything. Ya, jadi untuk pertanyaan tertutup kita lebih mudah menggunakan data, tetapi termasuk hanya memasukkan pertanyaan tutup dengan data yang terbatas. Maksudnya, jadi kalau agak sulit kita karena terbatasan data untuk pertanyaan tertutup, kita bisa melakukan pertanyaan terbuka. Kelima, 5. Check for vague terms in the question, e.g. often. ya, periksa kuesioner kita apakah terdapat fake itu artinya yang ragu-ragu atau pengertiannya bisa berbeda. Keenam, 6. If you are asking a why question, think about the frame of reference of your respondent. ya, kalau kita menanyakan pertanyaan dengan mengapa, ini kan berarti membutuhkan alasan. Jadi kita harus mengetahui juga kira-kira kerangka referensi responden kita itu apakah bisa menjawab pertanyaan mengapa. 7. Check for leading questions where you lead a respondent to agree or disagree with something. Ya, coba periksa. Jangan kita membuat pertanyaan yang leading atau mengarahkan responden kita untuk setuju dengan pendapat kita. Kedelapan, apakah kamu sudah memeriksa pertanyaan yang double?
Kesembilan, periksa pertanyaan mengenai spelling, ejaan, dan tata bahasanya. Kesepuluh, hindari kata-kata teknis. Kesebelas, kalau kita menggunakan skala verbal, umpamanya bagus, sangat bagus, dan sebagainya, ini kita harus sesuai dengan pernyataannya ya. Jangan kita paksakan orang memilih tapi tak sesuai dengan pertanyaan. Ke-12. Should you use 5 intervals in a scale or 4? 5 intervals will encourage a central tendency, i.e. respondents find it easier to give a midpoint reply than an extreme reply. Ya. So given very Jadi dalam skala Likert nomor 12 ya, seringkali kita diberi pilihan 5. Setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, tidak setuju. Nah, katanya di sini kalau kita memilih 5 tentunya di 3 itu adalah netral. Nah, orang sering sekali memilih angka 3. Jadi mana yang kita pilih? Apakah 4 pilihan atau 5 pilihan? Ya, nomor 13. If you are using yes, no, or true, false questions, make sure that no one is likely to want to give an answer which is not available, e.g. sometimes. Ya, kalau kamu memilih pertanyaannya, jawabannya ya atau tidak, pastikan orang memilih ya atau tidak itu memang memiliki alasan. Jadi jangan kita paksa orang menjawab ya atau tidak, yang dia sendiri pun tidak tahu apa jawabannya. Nah, nomor 14. If you are asking for company information, e.g. sales or customer profiles, etc., are you sure all respondents will be able to answer this? Could you just find this out from a senior manager or contact, rather than asking everyone in your sample? Ya, kalau kita menggunakan sampel sebuah perusahaan ya, kita harus memastikan semua orang di perusahaan itu memahami apa yang kita tanyakan. Karena ada beberapa hal orang yang bekerja di perusahaan juga tidak mengetahui, tergantung daripada levelnya saja. Jadi terkadang cukup kita berikan kepada pucuk-pucuk pimpinan yang ada di perusahaan tersebut, karena dia yang menghandle kebijakannya. Ke-15. Are some of your questions the kind of things only staff with some considerable experience of the company will know? If so, do you have an attribute question to qualify whether they have that experience? Ya, apakah pertanyaanmu itu hanya bisa dijawab oleh orang-orang yang sudah lama bekerja di perusahaan atau memiliki pengalaman ya. Jadi kalau kita menanyakan ke pegawai baru, kita harus merubah formatnya. Jadi kita harus sesuaikan. Kalau pegawai lama tentunya dia sudah berkarat dan sudah tahu semua apa yang di perusahaan. Di 16. Can you make the layout and format easier to read? Have you clearly shown how to respond to each question, e.g. tick or circle? Ya, ke-16. Dapatkah kita buat layout ataupun formatnya lebih mudah dibaca? Ke-17. Apakah kita sudah menjelaskan bagaimana cara menjawabnya? Apakah cukup memberikan checklist ataukah cukup dengan menyilang? Jadi harus jelas. Ke-18. Have you checked you have authority to send this questionnaire? If it is, have you piloted this questionnaire, and pre-piloted, an earlier draft stage, if you know you will only get one chance to get these questions answered? Ya, 18. Apakah Anda sudah minta izin? Nah, ini paling penting. Kadang kita tak minta izin sama pimpinan ataupun yang berwenang memberikan izin kalau kita memberikan kuesioner. Ke-19, apakah kita sudah melakukan uji coba terlebih dahulu terhadap kuesioner? Ke-20. Have you kept a note of all changes you have made to your questionnaire and why? Nah, This will be helpful when Ke-20, apakah kita sudah jadi terkadang kuesioner itu selalu kita
sesuaikan setelah kita lihat di lapangan, dan harus kita catat kenapa kita merubahnya, apa penyebabnya, buat catatan kecil. Nah, demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lihat, kita dengarkan pertanyaan yang mesti kalian kerjakan. 1. Why do most questionnaires for self-completion have a lot of closed questions? 2. What incentive would it take for you to answer a 20-item questionnaire, a 50-item questionnaire and a 100-item questionnaire? Think about your response in relation to how many items you might include. 3. What is a Likert scale? What different kinds of scale questions are there? 4. How many people does it take to design a questionnaire? 5. Why should a questionnaire always have a covering letter email? Ya, demikian. Questionnaire design and testing. Mudah-mudahan bermanfaat.